Selamat datang di mabepis.com. Jangan lupa klik menu subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Kemudian like agar kamu tetap update dari video-video kita yang baru. Oke, baik. Yang pertama, sebuah mobil bermassa 2000 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam dalam arah horizontal. Tiba-tiba, pengemudi mengurangi kecepatan mobil menjadi 18 km per jam. Usaha yang dilakukan pengemudi selama proses tersebut adalah, ingat bahwa W itu berupa delta EK ya. Ya udah, kita cari aja EK2 dikurang dengan EK1. Ini menjadi rumusnya setengah M V2 dikuadrat dikurang V1 dikuadrat. Oke, kecepatan yang pertama 36 km per jam. Kalau kita rubah ke meter persekuan menjadi setengah, massanya 2000, V2-nya itu 18 ya, 18 km per jam. Dirubah menjadi meter persekuan. Caranya gimana? Gini, 18 dikali 10 per 36. Nah, sehingga didapatkan hasil nih 5 ya. 5 dikuadrat dikurang. Nah, kalau yang 3 berapa? Berarti 10 dikuadrat. 100, maaf 1000 dikali 25 dikurang 100. Jadi 1000 dikali min 75 ya. Ini 75. Atau ketika dikalikan hasilnya min 75.000. Oke. Maka hasil dari ini adalah 75.000 joule ya. Min ini artinya dia karena melambat dia jadi negatif. Oke. Ini kurang 0 mungkin ya jawaban yang D ini ya. Tapi jawabannya 75.000. Setelah masanya 2000 kg ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, ya. MV kuadrat kenapa kuadratnya masuk ya, Pak? MV kuadrat kenapa V? Oh, kuadratnya masuk maksudnya? Maksudnya kuadrat dulu sebelum dikurangin. Kenapa nggak kurangin dulu sebelum dikuadrat? Kan itu Sama kurung. Sama aja kok. Beda kayaknya, Pak. Oh, beda. Coba kita hitung ya. Ini ya, ini kan kita dapat 75. Coba kalau di sini kita hitung V kuadrat dulu ya. Yang pertama 5 ya. 5. 2000 kali setengah 1000 lah ya. 1000 dikali dengan 25 berapa? Yang pertama dia kan setengah MV. Pokoknya kalau setengah M aja, setengah dikali M kan 1000 ya. Kan rumusnya setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat. Kan gitu ya. Nah, coba kita masukin nilainya. Jika ini 2000 langsung aja. Kemudian V-nya itu 5 di kuadrat. Berarti 1000 kali dengan 25. 25.000 ya. Jadi yang mana yang benar? Belum kelar nanti ya. Oke, 25.000. Nah, nanti yang V1 itu V2 ya. V1 ya. Nah, sekarang V2. V2-nya itu yang 10. Kecepatannya 10. Nah, kali 2000 dikali 10 di kuadrat. Sehingga 1000 dikali dengan 100. Berarti kan 100.000 kan? Nah, 100.000 dikurang 25.000 berapa? 75.000. Nah, sama nggak? Ya, sama. Sama kan? Iya, sebenarnya sama aja. Mau kamu cari satu-satu pun sama, ya. Ini negatif karena dia menurun kecepatannya, nggak masalah. Jadi jawabannya 75.000. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lainnya, yang masih kurang paham? Bisa? Oke, kalau gitu ketik hadir spasi 2.
Oke, nomor terhadap sumbu X. Hitung satu-satu. Yang pertama, ini mana yang kita benda satu? Benda satu yang di bawah aja ya. Ini benda satu, ini benda kedua. Benda dua di atas. Oke, benda satu. Cari X1. Benda satu. Ini kita tinggal cari ininya ya. Ini. Terus kita tarik. Terus kayak gini, maka titik tengahnya. Nah, titik tengahnya isinya 4. 4 ya. Berarti di sini kurang lebih titik X-nya itu 4. Nah, di sini ya. Di sini 4. Di sini 4. Sehingga X1-nya itu 4. X2-nya ya. X2-nya sebenarnya sama aja karena dia terhadap sumbu X ya. Di sini bisa kita buat ini silangnya. Ini. Nah, berarti di sini kan, maka X-nya juga 4. Sama aja ya. Kita titik-titik ke bawah, dia menunjukkan angka 4 di sumbu X. Nah, yang bedanya itu di sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya, kita lihat di sini, Y1. Nah, Y1, ini kita titik di sini. Nah, kalau bendanya sifatnya simetris, ya, dia akan enak menentukan sumbu Y-nya. Ini pasti itu tengah ya. Ini Bapak gambar di sumbu Y, dia akan menunjukkan angka 5. Kenapa 5 ini? Nanti dia ada 5 Y2. Nah, untuk Y2, ini kita harus tentukan dulu titik berat di segitiga yang paling gampang. Kalau sekarang segitiganya seperti ini, kan perbandingan segitiga, ya, 1/3 dan 2/3. Sehingga nanti untuk Y2 itu 10. Saya lagi loading dulu sebentar. Untuk Y2 itu 10 ditambah 1/3 dikali tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiganya berapa tingginya ini? Ini ke sini 6 ya. 6 dapat dari mana, Pak ya? 16 kurang 10 aja. Dapatnya 6. Jadi ini 6. Jawabannya jadinya 10 ditambah dengan 2, 12. Terus, selanjutnya kita cari luas. Luas ya, luas atau A ya, boleh. A1, luas 1. Karena bentuknya di sini balok ya. Berarti kan panjang kayak lebar. Panjangnya itu 4 ya, sama panjang itu 10, lebarnya 4. Jadi 40. Benda yang ke-1. Benda yang kedua, A2-nya. Segitiga, setengah alas kali tinggi. Alasnya itu 4 ya, karena sama kayak alasnya persegi panjang ini. 4, tingginya 6. 4 kali 6, 24. Bagi 2, 12. Nah, ditanyakan tentukan titik berat terhadap sumbu X. Kalau gitu cari titik berat Y aja kita cari. Kalau X-nya nggak dicari. Kan terhadap X, Pak. Maksudnya ini soalnya terhadap sumbu X itu gini. Dia patokannya dari sumbu X terus ke atas. Titik beratnya berapa gitu. Nah, kalau titik berat sumbu X-nya itu kan sama nih. Sama-sama di angka 4. Maka nanti dapat dipastikan ya. Bapak yakin 100% maka X nanti hasilnya 4. Tapi yang kita cari Y-nya ya. Y-nya kita belum tahu. Maka Y-nya pakai rumus Y1 kali dengan A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi dengan A1 tambah A2. Nah, Y1-nya 5 kali A1-nya 40 tambah Y2-nya 12 kali luas A2-nya 12. Kemudian dibagi dengan 40 tambah 12.
52. Yuk bantu Bapak, ini dapatnya berapa nih? Hasilnya. 200 tambah 144 dibagi dengan 52. Yuk, berapa Pak Seta? 6,6. 6,6. Ya, tapi Bapak yakin A2-nya 12, Pak? Oh, Soalnya sebentar. dapat 4 Salah ya? dari mana? Oh, dapat 4-nya dari ini, karena dia sama, alasnya yang sama nih. Alasnya sama dengan yang bawah. Ini loh. Alasnya sama kan? 4 kan? Oh iya, iya. Betul kan? 4 kali 6 itu kan 24. Dibagi 2. Enggak, Berarti Pak, kan itu dia 8. 12. Panjangnya 6 dong, alasnya 6. Alasnya 6. 8 kurang 2. Iya. Pantesan, salah. Sorry. Ini 6 ya? Ini mah 4 itu titik beratnya tadi ya? Oh ya, sorry. Panjangnya 6. Oke, berarti di sini. Oke, sorry. Di sini berarti 40 ya. Yang 4 tadi itu kan nilai X-nya ya. Lupa. Ini 6, berarti 6 kali 10, 60. Oke, 60, kemudian di sini kali 60. Nah, yang ini bukan 12, berarti 6 kali 6, 36 bagi 2, 18. Ini 18 ya. Nah, ini kali dengan 18 ya. Ini 300. Oke. Yang ini berapa nih? 180 tambah 36. 216 ya. Terus dibagi 78. Nah, kalau ini berapa nih? Ya, mana Bapak? 300 tambah 200. Anehnya 16 dibagi 78. Iya. Hasilnya 6,6 tetap ya? 6,6. Coba kita teliti lagi, ada slip tidak? Tinggi segitiganya 6, 6 kali 1/3, 2. 10 tambah 2, 12, benar. Y-nya ini 0, 10, 10 setengahnya 5, betul. Ini jadi 4. Oh, enggak, ini salah. Bukan 4 ini. Kalau 2 ke 8, 6, setengahnya berarti 5 ya? 5. Berarti ini 5, ini bukan 4. Ini kan 5. Nah, ini juga 5. Berarti salah. X-nya juga 5. Juga satukan Y-nya juga tidak pengaruh. Ya, nggak ada. Berarti 6,6 ya jawabannya ya? Ya, ini juga tidak ada jawabannya nih. 6,6. Oke, 6,6 ya. Oke, perlu kalian ketahui soal lulus kemarin, kemudian soal lulus itu yang buat dinas ya, bukan Bapak. Jadi Bapak hanya dapat transferan, kemudian diubah ke Google Form. Oke, jawabannya 6,6 ya, sentimeter. Oke, selanjutnya. Pada gambar terdapat 5 rangkaian pegas seri dan paralel. Jika pegas diberi beban sebesar 2 kg, maka energi potensial pegas adalah, nah, apa itu pegas? Oke. EP pegas itu kan nilainya setengah kali K kali dengan delta X kuadrat. Ya, kali delta X kuadrat. Nah, tugas kita adalah cari konstanta gabungan. Nah, sebelum mencari konstanta gabungan, coba tolong ketik hadir spasi 3.
Oke, lanjut lagi ya. Nah, K-nya ini kita cari K-gabungan ya. K-gabungannya apa? Ini bisa kita lihat. Kalau dia paralel, itu ditambah. Nah, yang ini kan paralel nih. Ini paralel. Ya, ini paralel. Nanti paralel yang paralel ini jadinya seri. Seandainya di sini kok K-nya berapa ya? Kasih tahu ya. Ya udah kita anggap K-nya 1 cobalah ya. Kita anggap K-nya 1 ya. Dan semuanya sama. 1K misalnya. Oke, ini kalau K-nya nilainya 1, kita buat seperti ini aja. Jadi paralel ini 1, 1, 1 ini jadi 3. Ya, jadi 3, jadi 2. Maka K-nya nanti kan, nah dia seri. Kalau seri jadi 1/K. Nanti 1/3 ditambah 1/2. Ini hasilnya 6, 2 plus 3. 5/6. Habis itu kita balik. Hanya menjadi 6/5. Nah, kita belum dapat delta X-nya. Delta X itu kita dapat cari dengan cara F gaya dibagi dengan konstantanya. F-nya itu 2 kilo. 2 kali 10, jadi 20 ya. K-nya itu 6/5. Sehingga hasilnya 100 dibagi dengan 6. Ya. Kalau kita masukin di sini, jadi 6/5. Dikali 100/6 di kuadrat. Berarti kalau 100 kali 100 berarti 10.000 ya. Langsung aja deh. Per 36. Ini bisa kita coret. Coret jadi 6. Ini kita coret. 10.000 bagi 2. Jadi 5.000. Dibagi dengan 30. Atau ini ya, 5 dibagi 6. Dibagi 6 itu sama aja 500/3. Ya, 500/3. 67. 67. Ya, itu jawabannya. Nggak ada lagi, Pak. Ya udah, nggak ada dah ya. Nggak ngerti juga Bapak nih. Kenapa soalnya tidak ada jawabannya. Yang penting kalian tahu cara nyarinya jika bentuk soalnya seperti ini. Jadi, Joule ya, satunya Joule. Ingat, energi potensial pada tugas terus pengataan kali delta X di kuadrat. Oke, paham nggak nih? Oke, kalau paham, ketik paham. Oke, kalau paham, ketik paham. Selanjutnya, saat ditimbang di udara, sebuah balok volumenya 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 memiliki berat 40 Newton. Bila balok tersebut dicelupkan seluruhnya ke dalam air, maka berat balok akan menjadi, nah ini hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini, yuk kita ingat kembali bahwa gaya angkat ke atas, ya, FA itu rumusnya jenis air dikali dengan gravitasi dikali dengan volume benda yang nyemplung, ya, yang tercelup. Atau bisa juga bahwa FA itu berat di udara, WU, berat di udara dikurang berat di air. Tugas kita cari dulu
FA-nya dulu nih. Nah, FA-nya kan bisa dapat rho kali G kali VB, volume yang tercelup ya. Maka gaya Archimedes itu didapatkan FA-nya itu rho airnya berapa? 1000. Nah, 1000 kemudian dikali dengan gravitasinya 10. Dikali dengan volume bendanya itu 1,5 kali 10 pangkat min 3. Sehingga nanti dihasilkan coret-coret hasilnya 15 Newton. Nah, FA-nya 15 nih. Berarti kan kalau kita masuk ke sini, FA itu WU kurang WA. Nah, FA-nya 15. Berarti udaranya itu sorry masih 40 Newton ya. 40 Newton. Nah, WA. Berapa WA airnya? 40 dikurang berapa kali 15? 25. Iya, 25. 25 Newton. Ada nggak jawabannya? Ada. Yang D. Betul. Bisa semua? Lumayan. Lumayan. Oke. Ada yang masih kurang paham tidak? Dari soal-soal yang tadi? Kalian harus bisa menganalisa, oh ini soal tentang ini, oh ini soal tentang ini ya. Dan kalau supaya bisa menganalisa kayak gitu, harus banyak latihan soal. Ya. Ya. Selanjutnya. Udah nih ya? Berarti double di kopinya nih. Nah, seorang anak melempar batu membentuk sudut elevasi 30 dengan kecepatan 30 meter per sekon. Maka ya, ini gerak parabola. Ini kalau misalnya kalian di materi namanya gerak parabola. Gerak parabola itu gerak yang setengah lingkaran ya. Jadi seperti ini. Ini ke sini. Nah, ya. Jadi nanti akan sampai di sini dia. Jadi membentuk ada dua gerak ya, gerak terhadap sumbu X maupun gerak terhadap sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, nanti kalau kita cari satu-satu, itu waktunya tidak cukup untuk mencari rumus yang komplit. Nah, ini Bapak langsung kasih rumus ininya aja, cepatnya aja. Nah, misalnya nanti ketika dia di puncak, ya ketika di puncak, maka rumusnya seperti apa? Nah, rumus di puncak itu nanti Hamaxnya ketika gerak parabola itu rumusnya menjadi V0 di kuadrat kali sin di kuadrat. Ya, sin kuadrat itu udah paham ya nyarinya, cara nilainya dulu habis di kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi. G-nya gravitasi. Terus kalau waktu di tinggian maksimum, T di Hamax. Berapa? Nah, rumusnya V0 kali sin theta dibagi dengan G, gravitasi. Terus kalau jarak terjauh, itu X max. Ya, jarak terjauh itu sampai sini. Sampai bola jatuh lagi. Ya, jatuh lagi sini berapa X max-nya? Nah, X max-nya itu rumusnya V0 di kuadrat sin theta, ya tadi kuadrat ini 2 theta, dibagi dengan G. Nah, itu X max-nya. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini. Rumusnya ada 2 nih ya, V0 kuadrat kali sin theta dikali cos theta dibagi dengan G. Nah, sekarang coba hitung ya. Hitung apa jawabannya? Yuk hitung semua.
Jika memang sudah hitung, boleh chat di private chat di Zoom. Nah, jawabannya di private chat itu. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, 2 orang yang menjawab. Selama Bapak masih tunggu. Nanti yang jawab-jawabnya nanti Bapak tambahin deh poinnya ya. Jika nanti TO-nya kurang, nanti Bapak bisa tambah-tambah poinnya deh ya. Yang rajin-rajin menjawab ini. Oke, sudah banyak yang menjawab. Oh, sepertinya kompak. Ada 3 orang yang kompak. Jawab satu, jawab semua. Tapi jawabannya salah. Udah jawab Pak, barusan. Oh, udah ya? Barusan ya? Udah. Biasanya kamu duluan. Oh iya. Biasanya kamu duluan pengen jawab. Nah, kalau kita pakai rumus ini aja, X max. Ya, kalau misalnya kita masukin, ya rumus X max ini, yang ini, V0 di kuadrat 30 di kuadrat kali sin 2 theta, sin 2 kali 30. Nah, ini sudutnya dikalikan dulu ya, jangan di kuadrat juga, kan ada yang beberapa anak di kuadrat. Nah, terus dibagi dengan 10. Jadi kan 900 per 10 kali sin 60. Nah, sinnya 60. Berarti jawabannya 45 akar 3. Gitu ya. Jawabannya D. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Selanjutnya, kita lihat lagi. Nah, ini gampang nih ya. Oke, nomor ini kerjakan. Kalau mau kalian kerjakan. Ini udah sering Bapak kasih contoh beberapa soalnya tentang energi. Yuk, kerjakan berapa energi kinetik di ketinggian 5 meter dari tanah. Yuk. Ini menggunakan analisa energi mekanik, EK plus EP. Oke, nanti Kesia kita akan bahas ya. Kesia sudah menjawab. Kirimnya ke private chat, biar semuanya nyari juga, jangan ke everyone.
Oke, kita lihat siapa saja yang sudah menjawab. 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang yang menjawab. Oke, 5 orang yang menjawab. Oke. Pak Seta, gimana? Bisa? Nggak Ah, yakin. masih nggak yakin. Jawabanmu berapa? A, B, C, D, E? Jawaban saya C. C. Oke. Nggak apa-apa ya. Yang penting berani jawab dulu. Nanti ketahuan salahnya di mana. Oke. Bendanya itu masanya 300 gram. Jika benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter, benda bergerak dengan kecepatan awal 20. Oh, berarti ada kecepatan awal 20. Tapi di sini tulisnya jatuh bebas ya. Yang agak kurang sinkron sebenarnya. Kalau jatuh bebasnya harusnya kecepatan awalnya 0. Oke, harusnya jatuh aja kalau ada kata bebasnya. Ini kita coret dulu deh ya, bebasnya. Soalnya nggak sinkron. Oke. Jatuh dari ketinggian 20 meter, benda bergerak kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Maka energi kinetik pada saat benda di ketinggian 5 meter dari tanah adalah, ya udah gini aja, kita pakai EM aja. EM, EM, EM1, EM2. Nah, EM1, ini kan benda nih, pada ketinggian 20 meter, terus pada ketinggian 5 meter, ini tanah. Ini 5. 25 semuanya ya. Nah, ketika di atas, dia pasti punya EP. Tapi belum tentu punya EK ya. Ketika posisi atas ini posisi 1. Ini posisi 2. Posisi 1 dia, sehingga tinggal bisa kita tulis ada EP tambah EK sama dengan, di sini ada EP juga. Kenapa di posisi kedua ada EP ya? Karena masih ada ketinggiannya 5 meter. Dan pastinya ada EK. Gitu. Yang kedua. Nah, ini EP 2. 1, 1. 300 gram. Dirubah ke kilo. Berarti per 1000. Dikali gravitasinya 10. Hanya 25. Ditambah setengah 300 per 1000, kecepatannya 20 di kuadrat, berarti 400. Sama dengan ketinggian yang kedua itu 5 ya. Berarti 300 per 1000 dikali 10 dikali 5. Ditambah E kedua. 300 bagi 1000 kali 10 kali 25, berarti 3 kali 25, 75. 75 ditambah 300 dibagi 1000 nih ya, 100.000. Berarti ini 12, 120. 120 bagi 2 ya, 60 ya? Ya. 60. Oke, sama dengan ini menjadi 3 kali 5, 15. Ditambah EK2.
Sehingga, nah kita pindah ruas, hasilnya 120. Oke, berarti yang betul hanya Pak Seta ya. Soalnya yang lain jawabannya A semua. Oke, ada pertanyaan? Yang masih salah-salah tadi. Tidak ada, Pak. Oke, kamu tidak ada yang lain. Nah, kira jatuh bebas, Pak. Nah, tadi ketelitian ya dalam menjawab soal. Pokoknya ada kecepatan awal ya. Gitu. Bisa dipahami? Oke, silakan mau screenshot, boleh screenshot, dicatat. Kalau sekarang mamanya screenshotan semua ya. Nggak mencatat-catat lagi ya. Ya nggak, Arteris? Iya, Pak. Saya main screenshot. Screenshot, nanti masukin ke dalam satu folder. Fisika, hari apa, tanggal berapa gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, kita memanfaatkan teknologi ya. Oke, lanjut ya. Pada roda bekerja dua buah gaya tegak lurus terhadap jari-jari sehingga menimbulkan momen gaya. Roda yang memiliki besar momen gaya dan arah putar yang sama terdapat pada gambar cari besarnya sama dan arah putarnya sama. Oke, cara mudahnya ya, kalau modelnya seperti ini, dia anggaplah berputar ya, anggaplah kayak sebuah roda kalian tarik di ujungnya ke kanan, terus bawahnya kita tarik ujungnya ke kiri. Nah, sekarang dari soal-soal yang ada, mana jawabannya yang searah dan sama besar? Tuh. Kalau bisa bentuknya roda seperti ini, ya, kayak ini yang nomor satu kita lihat ya, yang nomor satu ini kita lihat ya. Yang nomor satu ini kita lihat, dia kan tanda panahnya berlawanan arah, tapi justru dia berlawanan arah itu bukannya memperlambat, justru mempercepat putarannya. Kenapa? Karena putaran roda itu berputar gini kan. Yang satu ditarik ke sana, yang satu lagi ditarik ke sini, justru akan mempercepat putaran roda. Beda dengan konsep kayak kubus ditarik kiri kanan itu harus dikurang, kalau ini ditambah aja. Ya udah tambahin aja, ini 5 tambah 5, 10. Yang nomor 2 kita kurangin, karena dia searah gitu kan, 12 kurang 2, 10 juga, tapi arahnya yang ini ke, nah bentar, kalau yang sobat nomor 1, arahnya ke sini ya, arahnya ke kanan. Yang nomor 2, yang lebih besar arahnya ke sini ya, nih, ini aja kita ikutin aja, ada panahnya. Nah, lebih besar dia, karena 12, berarti arahnya ke kanan juga. Hasilnya 10. Yang ketiga, ini 10 dikurang 5, 5, nah arahnya ke kiri, ya, karena 10 lebih besar. Nah ini 5 tambah 5, 10, tapi arahnya ke kiri. Jadi jawabannya benar adalah 1 dan 2. A jawabannya. Oke, kalau ada yang bingung, bilang bingung. Atau masih kurang jelas, tanyakan. Paham? Paham. Oke, kalau paham ketik paham di Zoom-nya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nggak masuk semua. Coba kita lihat. Harusnya masuk semua. Tapi yang jawab baru 13. Oke, lanjut. Taraf intensitas. Nah, ini juga sudah pernah Bapak ajarkan. Coba kerjain. Kayak mana ini? Kerjain dulu.
Ini sudah pernah juga Bapak ajarkan. Sudah lewat ya? Oh, sorry. Bapak kasihkan ngajar lupa kalau udah lewat. Oke. Terakhir nih, soal terakhir ya. Soal terakhir ini. Habis kita langsung. Nah, ini caranya gini. Maka taraf intensitas pada jarak 100 meter dari sumber bunyi yang terdengar oleh pengamat lain adalah taraf intensitas suatu sumber bunyi jaraknya 10 meter dari pengamat ada 90. Nah, maka taraf intensitas pada jarak 100 meter dari sumber bunyi yang terdengar oleh pengamat lain adalah dia lebih jauh ya. Oke, ini pakai gini caranya. Taraf intensitas N sama dengan taraf intensitas 1 dikurang 20 log, aduh. Sorry, kita bukan mau ini. Log R2 dibagi R1. Oke, taraf kita satunya kan 90. Kurang 20. Ya kan? Log R2-nya itu 100 ya. Per 10. Jadi kan log 10. Log 10 itu berapa? 1. Berarti 90 dikurang 20. Sehingga jawabannya 70 dB. Desibel. Oke, gitu jawabannya. Itu rumus cepatnya ya. Jawabannya 70 desibel. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kita cukupkan dulu ya, sampai di sini ya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dan see you next time. Thank you semua. Oke, Pak. Iya, Pak. Thank you.